Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, sore ini saya akan menjelaskan cara menyusun formulasi pakan ikan dengan metode percobaan dan kesalahan. Ini salah satu metode yang bisa digunakan secara sederhana, tidak terlalu rumit menggunakan rumus matematika atau aplikasi yang lain. Misalkan kita akan membuat pakan lele kadar protein 32% sebanyak 5 kilo, maka kita bisa coba bikin formulasi 1 dan 2. Maksudnya formulasi 1, kita pertama mencoba membuat dengan bahan yang ada: tepung ikan, tepung kedelai, dedak halus, tepung tapioka, vitamin dan mineral. Masing-masing bahan ini kita alokasikan bagian-bagiannya. Misalkan untuk tepung ikan 25 bagian, tepung kedelai 22 bagian, dedak halus 40 bagian, tapioka 10 bagian, vitamin 2 bagian, dan mineral 1 bagian. Keseluruhannya 100 bagian. Kemudian dari masing-masing bahan tersebut kadar proteinnya berbeda-beda. Tepung ikan 55,6, kemudian tepung kedelai 43,99, dedak halus 10,86, tepung tapioka 0,41. Kalau dikalikan antara 25 bagian dengan kadar proteinnya, maka didapat kadar protein dalam pakan sebesar 13,9%, kemudian 9,68, 4,34, dan 0,64. Sehingga untuk formulasi pertama terhitung ada 27,96%, sedangkan yang kita butuhkan 30%. Maka dengan demikian kita rubah lagi dan kita susun formulasi kedua, yaitu dengan cara menaikkan kadar protein, jumlah bahan baku yang kadar proteinnya tinggi, dan menurunkan bahan baku yang kadar proteinnya rendah. Dalam hal ini dedak diturunkan, kemudian tepung ikan dan kedelai dinaikkan. Maka dengan komposisi formulasi yang kedua kita dapatkan seperti ini: tepung ikan 29 bagian, tepung kedelai 29 bagian, dedak halus 29 bagian, tapioka tetap, vitamin mineral juga tetap, dan jumlah bagiannya ada 100. Ketika dikalikan dengan protein bahan masing-masing, maka akan didapatkan tepung ikan menjadi 16,12, tepung kedelai menjadi 12,76, kemudian dedak halus menjadi 3,15, dan tepung tapioka tetap 0,04, sehingga totalnya sekarang menjadi 32,07, sehingga sudah mendekati dari rencana pakan lele yang akan kita buat. Nah, itu yang dimaksud metode percobaan dan kesalahan. Jadi kita buat tidak sekaligus ketemu, jadi mungkin 2 kali baru ketemu, atau mungkin 3 kali, tergantung kemampuan kita. Atau kalau lebih mudahnya, ini disusunnya dalam lembaran Excel, sehingga ketika merubah bagian ini, bagian yang lainnya akan kelihatan langsung, ketotalannya juga kelihatan apakah sudah mendekati kadar protein yang kita butuhkan atau belum. Nah, selanjutnya ini bahan-bahan yang ada seadanya saya siapkan tadi. Seadanya ini ada ini pertama ini dedak halus, kemudian ini mewakili tepung ikan karena kebetulan tidak sempat mencari. Kemudian ada tepung kedelai, ini tepung kedelai, kemudian ini tapioka, dan ini vitamin dan mineral diwakili oleh 1 bungkus ini. Nah, cara pencampurannya yaitu dimulai dengan mencampurkan yang jumlahnya sedikit. Dalam hal ini yang jumlahnya sedikit yaitu yang jumlahnya sedikit berarti di sini bagian yang sedikit adalah ini nih, diantaranya dedak halus ya, dedak halus, kemudian vitamin mineral sedikit. Nah, bahan-bahan ini ada yang dikukus, ada yang tidak dikukus. Jadi yang dikukus tepung kedelai dan dedak halus, sedangkan tepung ikan, vitamin mineral itu tidak dikukus, karena kalau dikukus menjadi rusak kandungan nutrisinya. Kalau kedelai dan dedak halus itu karena memang masih mentah kondisinya, kemudian kedelai juga ada zat yang menghambat pertumbuhan, sehingga kalau tidak dimatangkan atau dikukus akan menghambat pertumbuhan ikan. Itu pertimbangannya. Nah, jadi pencampurannya dimulai dari bagian yang sedikit tadi, dari bahan-bahan yang sudah disiapkan,
kemudian dibentuk adonan. Tapi kalau tapioka untuk supaya daya rekatnya kuat, maka itu harus dibuat dulu semacam bubur encer, sehingga nanti daya rekat ke bahan-bahan yang lain itu menjadi lebih kuat, dan ketika di dalam air punya kestabilan yang cukup lama, tidak mudah hancur. Kemudian tadi sudah saya coba bikin adonan. Adonan kita cetak di sini, kita ada siapkan pencetak sederhana. Ini sebetulnya pencetak untuk makanan, tapi karena pencetak yang untuk daging dari yang berbentuk logam, dari bahan logam tidak ada. Ini hanya peragaan untuk bagaimana mencetak karet itu. Dan tentu adonan yang dibuat tidak lembek ya, tidak sehingga kalau kita putar akan keluar. Dan kalau tepung-tepungnya itu halus, sebetulnya akan berbentuk seperti mie. Ini kebetulan agak kuat. Nah, ini sudah mulai keluar. Jadi akan keluarnya seperti ini. Dan tidak mudah patah, jadi lembaran-lembaran memanjang. Ini kebetulan karena bahannya tidak sempurna, bukan bahan yang keseluruhannya, masih patah-patah. Nah, sudah dibikin seperti ini, dijemur sampai kering selama seharian, bisa tergantung matahari. Nah, ciri-cirinya kalau sudah kering betul dengan kadar air sekitar 14%, itu yang baik penyimpanan. Ketika dipatahkan itu patah, jadi bagian luar, bagian dalamnya juga sudah sama-sama kering. Jadi kalau dipatahkan di dalam masih agak basah, berarti kadar proteinnya kurang dari 14%. Tapi untuk memastikan bahwa kadar proteinnya sudah 14%, maka harus dites di Proximat di laboratorium, sehingga bisa dipastikan bahwa itu kadar airnya mencapai 14%. Dan dengan demikian akan mempunyai daya simpan yang cukup lama ketika produksi pakan itu dibuat dalam jumlah cukup banyak. Demikian yang dapat saya peragakan tentang pembuatan pakan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.